يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك Dinamika harus apa kabar Mbak Yeni? Alhamdulillah, aku ke Jambi. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan beserta Asisten Pemerintah dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan, silakan untuk mengambil tempat pada sediakan. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Palembang, yang kami hormati para wali kota atau yang mewakili, yang kami hormati
para bupati atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan, para ulama dan tokoh masyarakat Sumatera Selatan, yang kami hormati para pimpinan Ormas Islam Sumatera Selatan, yang kami hormati Ketua dan anggota pengawas Yayasan Islam Siti Hadijah Palembang, yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Islam Siti Hadijah Palembang beserta jajaran, yang kami hormati Ketua STIK Siti Hadijah Palembang beserta jajaran, yang kami hormati Ketua KBIH Siti Hadijah Palembang beserta jajaran, serta para hadirin tamu syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman dan iman tahun 2019 dengan mengusung tema menyongsong 50 tahun Yayasan Islam Siti Hadijah Palembang, Rabu 18 Desember 2019. Sholawat beserta salam kepada seorang pendidik yang patut kita teladani sepanjang zaman, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Laporan Ketua Panitia Pelaksana. 6. Sambutan Ketua Pembina Yayasan Islam sekaligus pembukaan acara. 9. Acara musyawarah. Acara pembukaan musyawarah masyarakat Muslim Sumatera Selatan kelima tahun 2019 dimulai. Dan untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta law kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlihim fil Allaha yuhibbul mutawakkilin. Fala ghaliba lakum zulkum faman dzalladzi yansurukum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah sejenak kita mengangkat tangan dan menundukkan kepala, serta hati kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak HM Zakaria Ar-Rahman MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jala wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Hari ini kami dapat bersilaturahim dalam rangka musyawarah masyarakat Muslim Sumatera Selatan ke-5 tahun 2019. Ini berada dalam paduan barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, tanamkanlah kepada kami semangat pendahulu kami dalam mengorbankan tenaga dan pikiran untuk meneruskan cita-cita para pendiri Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang. Mengabulkan doa. Kami adalah makhluk-Mu yang dhaif, tidak terlepas dari kesalahan dan dosa ibu bapak kami, dosa para pendiri Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang. Selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana Kegiatan dan akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Tony Panggarbesi SH MSK. Kita sama-sama dapat hadir di majelis ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya melaporkan persiapan dan pelaksanaan musyawarah masyarakat Muslim ke-5 Sumatera Selatan Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang. Musyawarah didasarkan kepada anggaran rumah tangga Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang pasal 6 ayat 1. Yang kedua, surat keputusan pembina Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang nomor 035-SK/B/1-SK/YSEK/11/2019 tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah masyarakat Muslim Sumatera Selatan yang ke-5 Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang. Waktu dan tempat. Musyawarah masyarakat Muslim Sumatera Selatan yang ke-5 dilaksanakan selama 1 hari penuh, hari Rabu 18 Desember 2011 bertempat di Green Atiasa, Palembang. Musyawarah masyarakat Muslim Sumatera Selatan yang ke-5 dimaksud sebagai ajang silaturahmi sekaligus sosialisasi dan pertanggungjawaban moral Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang sebagai milik umat, serta mencari solusi berbagai masalah atau kendala yang ada untuk kemajuan Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang di masa-masa yang akan datang. Tujuan secara khusus dapat kami laporkan bahwa musyawarah ke-5 ini diharapkan paling tidak akan mendiskusikan bagaimana menyongsong 50 tahun Yayasan Islam. Kedua, terwujudnya berdirinya Universitas Islam yang saat ini masih merupakan Bapak Gubernur, Ibu Ketua DPR, saat ini masih merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang mempunyai beberapa prodi, antara lain prodi 1 farmasi, 1 keperawatan, D3 kebidanan, D3 keperawatan, dan kami laporkan kepada Bapak Gubernur dan Ibu Ketua. Saat ini Yayasan Islam mempunyai 3 kegiatan utama. 1 kegiatan pelayanan rumah sakit atau Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang. Kedua adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Palembang. Yang ketiga KPK diikuti oleh kabupaten kota yang diutus oleh pemerintah kota yang sama-sama sudah hadir. Dapat kami laporkan ada beberapa yang dari utusan kabupaten kota yang hadir di sini, antara lain dari Oku Timur, dari Oku, dari Prabu Mule, dari Kota Palembang dan Lahak. Kemudian yang lain mungkin kesehatan beliau kurang memungkinkan, oleh itu beliau belum dapat hadir bersama kita. Kemudian dari L2 Dikti yang hari ini juga Ketua di L2, Kepala di L2 Dikti ada tugas yang tidak dapat kita diskusikan dan dapat pada saatnya dijadikan keluarnya. Mungkin ini yang dapat kami laporkan. Sekali lagi kami mohon pada saatnya Ketua Pembina, Bapak Gubernur, dan juga Ketua DPRD menyampaikan sambutan khusus kepada Pak Gubernur. Pada saatnya kami mohon perkenan untuk dapat membuka musyawarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Burlian Abdullah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidina Muhammad wa ala sahbihi amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Dr. Muhammad Najib. Yang kita hormati Ibu Ketua Bapak, Bupati, Wali Kota Sumatera Selatan yang sempat hadir atau yang mewakilinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kedua, telah berdiri Institut Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Islam dan insya Allah 8. Oleh kebetulan Bapak Asisten 1 pada waktu itu mewakili tahun 2015, jadi sudah jadi batu akik itu. Demikian juga terwujud proposal untuk rumah sakit dan stiker beliau. Ada master sudah kita sampaikan kepada Gubernur. Jadi pada tanggal 6 Februari 2019 sesuai Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, bahwa hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Semoga rekomendasi persetujuan DPD Sumatera Selatan segera dapat terwujud di masa kepemimpinan Ibu Raden Ajeng Anita Muringhati sesuai amanat Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintah daerah, bahwa gubernur dan DPD adalah satu kesatuan dalam pemerintahan. Kami mendoakan semoga terwujudnya hibah tanah ini akan menjadi taman khazanah amal soleh Bapak dan Ibu yang terlibat di dalamnya. Amin. Rasa terima kasih yang mendalam kami sampaikan juga kepada Bapak Direksi PTBA, hadir beliau, wakil beliau, yang telah membantu Yayasan Institut Palembang sebesar 5 miliar rupiah untuk membangun gedung 2 lantai instalasi gawat darurat IGD dan pengadaan peralatan medis Rumah Sakit Institut Palembang. Hal ini tidak terlepas dari sentuhan atau jasa baik Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Dapat dilakukan pula oleh BUMD yang ada di Sumatera Selatan ini. Dan pemerintah kabupaten kota sesuai kemampuan APBD-nya. Insya Allah. Kami yakin apabila harapan kami ini dapat terpenuhi, insya Allah master plan Yayasan Institut Palembang dapat terwujud. Rasa terima kasih yang mendalam kami sampaikan pula kepada lembaga layanan, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi IKTI Sumatera Selatan. Kedua, menjadikan alih status TIK Institut Palembang menjadi Institut Ilmu Kedokteran Institut Palembang, insya Allah jadi Universitas Islam Siti Khalijah. Maka untuk mewujudkan cita-cita yang mulia ini sedang dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras untuk sejarah pentoran tinta emas kami sebagai generasi penerus bagi pelaku sejarah. Pendiri yayasan tahun 1994 yang lalu, serta taman energi dalam berlomba-lomba mewujudkan Masbukul Kharaj untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang kita cintai ini. Semoga para pendiri dan generasi penerus beliau termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, "Man sanna sunnatan falahu ajrun alaiha." Bahwa siapa yang merintis amal kebajikan, maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkan mengikutinya. Amin. Rasa terima kasih yang mendalam kami sampaikan pula kepada panitia penyelenggara musyawarah masyarakat muslim ini, serta para narasumber, pemakalah, pembicara, sehingga materi dan saran-saran disampaikan akan menjadi masukan yang sangat berharga dalam mewujudkan tujuan kita semua, dalam mewujudkan pesan abadi Rasulullah SAW, al-Islam ya'am wa la ya'ala ilaih. Bahwa Islam itu agung, Islam itu mulia, maka tidak ada yang mengunggulnya. Dan lebih khusus kepada Bapak Gubernur dan Ibu Ketua DPD Sumatera Selatan, kami doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah SWT dalam memimpin masyarakat umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya juga acara pada sambutan kami ini, kami mohon kehadiran Bapak dan Ibu semua untuk membaca surah Al-Fatihah untuk para pendiri, para pendahulu kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau ditempatkan pada tempat yang terbaik insyaallah ahlul jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat Ibu Haja R.A. Anita Nurin Hati SH Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera SN1 Bapak Ahmad Najib. Selamat pagi Pak. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Islam Siti Khadijah Bapak Dr. Haji Burhan Abdullah, Bapak Kabak Kelembagaan L2 Dikti Bapak Saidi Sapadi MKes. Juga di sini saya lihat hadir dari Dinas Kesehatan, dari Biro Kesra, dari organisasi masyarakat, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan salah bersatu acara musyawarah ini. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, merupakan suatu kehormatan saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu, para tokoh masyarakat. Di sini juga hadir Pak Musrif, mohon maaf Bapak, tadi sebelum saya sebutkan, untuk memberikan kata sambutan selaku saya sebagai kapasitas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa hari yang lalu hadir di DPRD melakukan audiensi adalah seluruh pengurus pembina yayasan dan seluruh sipil masyarakat muslim yang tadi saya dengar juga dari kabupaten kota juga hadir. Tentunya semua ini adalah untuk kemajuan yayasan Islam Komisi 1 sampai Komisi 5. Juga kita bisa memusyawarahkan apabila kita dalam saat kunjungan kerja, audiensi, reses di daerah pemilihan dan sarana lain dalam menyerap aspirasi masyarakat. Tentunya dalam kesempatan ini saya juga sebagai Ketua DPRD yang akan menjalankan tugas insya Allah komisi, terutama komisi yang membidangi adalah Komisi 1 tentang pemerintahan. Bagaimana kita akan membuka kembali dokumen-dokumen yang kita punya, dan tadi juga disampaikan bahwa telah ada surat dari Bapak Gubernur untuk minta persetujuan tentang pelepasan atau pemindah tanganan barang milik daerah dengan cara hibah. Tentunya itu nanti menjadikan prioritas pertama kami di tahun 2020. Ibu Bapak yang saya hormati, sekali lagi saya sebagai Ketua DPRD mengucapkan selamat melaksanakan musyawarah Muslim Sumatera Selatan, acara pemilihan pengurus atau pimpinan. Tetapi ternyata musyawarah Muslim ini adalah mendapatkan masukan, mendapatkan informasi, merupakan pertanggungjawaban moral yang telah dilaksanakan pengurus yayasan Siti Khadijah ini. Tentunya ini harus betul-betul bisa menjadikan suri tauladan bagi organisasi-organisasi masyarakat, karena dengan musyawarah duduk bersama kita bisa mendapatkan satu permufakatan yang tentunya untuk kepentingan masyarakat dan umat banyak. Hadirin itu yang saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi sekaligus wabarakatuh. membuka acara Musyawarah Masyarakat Muslim Sumatera Selatan kelima tahun 2019 kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Najib SK. Salam dan maaf Bapak Gubernur, Bapak Haji Ahmad Deru, karena saat yang bersamaan peringatan Hari Ibu. Jadi semua ibu-ibu berkumpul banyak, jadi mungkin kita juga mau sana. Ibu yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Haja Raden Ajeng Anita Nurikati. Saya selalu ingat RA-nya saja Mbak. Yang saya hormati di sini mungkin ada yang mewakili Bupati Wali Kota yang sempat hadir. Juga yang saya hormati hadir di sini adalah yang mewakili Ketua PB Muhammadiyah, Ketua PBNU, Korwil Ijmi, Ketua khususnya di depan ada Pak Malkan, Abdullah, Bu Pengurus, semua hadirin hadirat yang sangat saya hormati dan mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu.
Pertama, marilah selalu kita mempersembahkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Pak Nulian ini masih Pak Kaprawi meletakkan batu pertama. Memang betul, saking saya kepengen rumah sakit ini menjadi kebanggaan umat Islam di Sumatera Selatan. Nah, kita patut bersyukur dan juga mendoakan kepada tokoh-tokoh yang peduli terhadap pembangunan ini, mulai dari saat Pak Asnawi Mangku Alam, Pak Sainenzon, semua sampai sekarang Pak Herman Deru dan tokoh-tokoh yang sudah mendahului kita juga mendoakan semoga jasa amal baik dari almarhumah yang telah diturunkan di Rumah Sakit Khadijah ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persetujuan dari Dewan untuk hibah itu. Oleh karena itu kepada kita semua yang hadir untuk mengikuti musyawarah ini, mewakili Bapak Gubernur, semoga Rumah Sakit Islam Siti Khadijah ini cuma bukan rumah sakit saja. Tadi ada fakultas kedokteran itu kita lihat, ITBA dan lainnya itu banyak mau mendukung, menolong kita, tapi terbentur pada cuma masalah pertama itu saja tadi. Jadi pemerintah Pak Herman Deru pada saat Pak Musrik juga bertemu Pak Berlian dan lain-lain, memang dia memperhatikan perhatian yang cukup besar terhadap rumah sakit kebanggaan kita ini dengan fakultas kedokterannya, dan lebih dari itu tentunya dukungan masyarakat Muslim di Sumatera Selatan ini sangat kita butuhkan, dan rumah sakit ini menjadi kebanggaan kita yang saat-saat tertentu nanti ini menunjukkan bahwa secara IT, secara SDM rumah sakit ini lebih, dan kita bisa mendahului atau lebih unggul dari rumah sakit yang lain. Saya yakin di bawah kepengurusan ini dengan seluruh komponen keterlibatan masyarakat Muslim yang ada di Sumatera Selatan, saya optimis rumah sakit ini menjadi rumah sakit kebanggaan umat, khususnya bukan umat Muslim saja, tapi seluruh masyarakat. Ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin yang hadir kita semua di sini, maka musyawarah masyarakat Muslim Sumatera Selatan 5 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Haji Junizar MT. Saya berlin hati selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Dan marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada terberi. Berapa cara darimu ya Rasul, mengenakan diri sendiri bagai cahaya suara. Biar segera bisa menyelesaikan tugas dari rumah sakit ini. Amin, amin, amin. Pada manusia bagai cahaya suara.
saya selaku Ketua DPD yang dilantik baru 24 Oktober kemarin tentunya mempunyai suatu tugas penting yang harus kita kaji ulang supaya persyaratan secara administrasi karena pelepasan hak untuk pemindah tanah dan pemilih di daerah Alhamdulillah, kita berharap dukungan dari pihak pemerintah, Pak Gubernur, Ketua DPRD, Kabupaten Kota, serta masyarakat. Karena sebagaimana kita maklumi bahwa yayasan ini milik dakwah. Kita dalam yayasan ada 3 kegiatan, ada rumah sakit, ada KBH, dan sekolah tinggi ilmu kesehatan. Jadi kita ingin mengembangkan rumah sakit itu, rumah sakit yang terbaik ya di Sumatera Selatan, rumah sakit Islam terbaik di Sumatera Selatan, juga sekolah tinggi ingin kita kembangkan menjadi suatu universitas dalam waktu yang relatif singkat ini kita institut, karena kesehatan ini sendiri merupakan salah satu elemen di dalam kepada masyarakat yang merupakan jadi sekolah kedokteran yang kita buka dan KBH ini kita katakan kendala-kendala yang masih kita hadapi. Nah, ke depan ini kita harapkan yang saya katakan tadi masalah hibatannya dapat terselesaikan karena memang dari awal pendiri dasar itu oleh para pendiri itu memang diperuntukkan untuk yayasan itu satu persatu. Dengan demikian diharapkan juga nanti sekarang kita sedang berjuang menjadikan menambah prodi karena kita sudah punya ditunjang oleh satu infrastruktur. Diharapkan juga. Jadi dari 2 kegiatan yang ada di Sidoarjo itu, di samping ada KBH, itu berperan dalam indeks pembangunan manusia. Yang kami hormati Ibu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hajah R.A. Anita Binoni Hati SHMU, serta para undangan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan kami memandu acara kita pada hari ini, Musyawarah Masyarakat Muslim Sumatera Selatan yang ke-5 oleh Yayasan Islam Siti Hadijah. Pada kesempatan ini insya Allah kita dalam waktu pukul 10.30 ini sampai 11.30 kita akan melakukan musyawarah, dan sebagai narasumber pada kesempatan ini sebagai generasi penerus, misalnya sebagai kami selaku pengurus dalam hal ini punya pengalaman dan cita-cita luhur penegak pendiri yayasan ini, kita undang ketua yayasannya dalam hal ini Bapak Dr. Haji Kurlian Abdullah ke depan untuk kita undang juga yang terhormat Ibu Hajah R.A. Raden Ajeng, yang terhormat Hajah Rajeng Ajeng Anita Nuring Hati SHMU. Iya. Raden Ayu ya. Oh ya, mohon maaf Bu ya. Beliau tadi sudah menyampaikan bahwa musyawarah yang sangat, saya tanya tadi Bu, mohon izin jam berapa Ibu bisa? Sampai malam pun bisa. Sampaikan dalam surah Al-Imran ayat 159. Yayasan ini adalah berdasarkan momentum bulan suci Ramadan 1395 Hijriah 24. Inilah mengasihi para pendiri negara kita, banyak para pejuang, tokoh masyarakat, alim ulama, cendekiawan muslim dari Gubernur pada Bapak Haji Asri Mengkualam yang dituangkan dalam SK beliau nomor 593 tahun 2004 bahwa perlu membangun rumah sakit. Ada 5 poin dalam SK tersebut. Sekarang sudah gagal tapi tidak perkasa lagi. Saya tidak menemukan dokumen berapa hektar tanah yang milik Pemda. Saya tidak ketemukan. Saya sudah campur aset-aset daerah, tidak ada yang menemukan. Tetapi yang jelas ada 34 para pendiasan itu terlibat untuk iuran mereka. Pensertifikatan dibuatlah atas nama pemerintah daerah dalam hal ini. Oleh karena itu keluarlah akte atas nama pemerintah daerah. Itu secara historis. Begitu yang saya baca. Pak Satya Nursi almarhum juga ikut terlibat pada waktu itu. Bahwa bahasa Palembang nyelopok katanya. Jadi itu sejarahnya. Nah, kemudian di masa Pak Sain dan Sagiman,
diambil 5 hektar. Pak Sekda, Pak Musrik, pada tinggal sana Pak. Kemudian kantor dinas pariwisata, apalagi SPBU itu yang sudah diambil semua. Jadi tinggal 81. Inilah perjuangan kami habis-habisan sudah lebih dari 12 tahun. Kalau pajak Bu yang 2 hektar itu balik ke Bulu. Jadi lah, busuk sikut lah menjadi. Kalau baca, insya Allah. Nah kami sudah berkali-kali anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada periode tahun 2007. Padahal sudah setuju. Cuma dikatakan apa namanya? Taksir harga di bawah 5 miliar cukup surat persetujuan pimpinan DPRD. Nah syukur-syukur Ibu Anita cukup persetujuan pimpinan Pak. Jadi itulah sekilas Bu sejarah tanah yang sangat mendasar. Kesulitan kami sekarang ini banyak investor mau masuk. Terakhir ada Bank Wakaf Internasional dari Inggris. Mereka sudah 4 kali datang ke yayasan. Pada akhirnya mereka pada prinsip setuju proposal yang kita buat 1,2 triliun kita terima kunci bagi hasil, tetapi dengan syarat tanah ini milik siapa? Kebetulan ketua yayasan itu adalah orang Malaysia kan, rumah sakit sebagaimana perkembangannya, stik bagaimana, KBH bagaimana, akan disampaikan. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan sekilas tentang sejarah Yayasan Islam Siti Khadijah mulai dari tahun 1974. Dan untuk mempersingkat waktu, tapi waktunya kami berikan bebas kepada Ibu. Kami persilakan Ibu Anita, ada hal-hal yang ingin disampaikan, terutama mungkin masalah kebijakan DPRD kita di Provinsi Sumatera Selatan ini tentang masalah hibah tanah yang sudah kita garap sejak tahun 1974 itu yang sekilas tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Pembina Dr. Bulian. Kepada Ibu Anita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, izinkan saya memberikan sedikit informasi. Kalau saya menjadi narasumber rasanya kurang tepat karena di hadapan saya ini beliau adalah tokoh-tokoh masyarakat yang luar biasa. Tapi kapasitas saya sebagai Ketua DPRD, saya ingin memberikan informasi bahwa memang pengelolaan yang saya tumpukan kepada apa yang menjadikan tugas fungsi dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan atau fungsi DPRD. Kami mempunyai fungsi, 3 fungsi kami adalah di mana kita membuat peraturan daerah, juga pengawasan, juga fungsi budgeting. Dalam pengawasan tentunya salah satunya kami juga mengawasi tentang aset daerah. Yang saat sekarang aset daerah Provinsi Sumatera Selatan masih dalam rangka menginventarisasi, itu selalu kami tanyakan, masih belum tuntasnya inventarisasi aset. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya anggota DPRD awalnya dari 2009. Kalau tadi Pak Bulian menyampaikan bahwa sudah pernah disampaikan kepada lembaga DPRD, saya memang 2009 sudah menjadi anggota DPRD sampai dengan saat sekarang. Alhamdulillah ini masuk ke 3 periode. 3 periode yang ketiga ini saya menduduki ketua DPRD. Tentunya sekarang saya harus bisa melihat semua permasalahan, semua yang masih menjadi PR DPRD dari semua status kepemilikan tanah yang di atasnya dibangun Rumah Sakit Siti Khadijah dengan awalnya hak pakai menjadi bisa digunakan hak guna bangunan ataupun kalau bisa hak milik menjadi rumah sakit milik. Saya tadi meminta bantuan dana, begitu juga mungkin dari pemerintah yang lainnya dengan status yang sudah milik Siti Khadijah. Tentunya nantinya kami di 2000 yang lalu, 2000 berapa yang lalu, kami dari daerah pemilihan. Saya kebetulan 3 periode ini daerah pemilihan saya dari Palembang. Direkturnya Ibu Roma, Bu Romayana. Yang pada waktu itu memang sudah disampaikan bagaimana usaha keras tentang
Rumah Sakit Siti Khadijah ini segera mendapatkan hibahnya. Tentunya pada waktu itu karena saya adalah menjadi waktu itu disebutkan tadi oleh Pak Kurdian adalah Pak Mangku Alam ya Pak ya, Asnawi Mangku Alam. Karena saya memang bukan kelahiran di Palembang, tapi saya sudah menjadi orang Palembang sejak tahun 88 Pak. Jadi pada waktu itu kalau tidak salah gubernurnya masih Pak Ramli Hasan Basri. Sampai hari ini dan mungkin sampai nanti pun saya sudah jadi orang Palembang. Sudah biasa makan cuko, namun belum bisa makan cuko. Berapa kali mendengar, berapa kali juga audiensi baik dengan Komisi 1, begitu juga dengan pimpinan DPRD. Yang terakhir saya mendapatkan informasi dari Pak Burlian, tadi juga disinggung oleh Pak Najib selaku mewakili Pak Gubernur, bahwa sudah mengirimkan surat mohon persetujuan pelepasan hak atau pemindah tanganan melalui hibah dengan DPRD di awal Februari kemarin. Bapak yang saya hormati, memang pemindah tanganan barang milik daerah itu harus memerlukan persetujuan. Kenapa kita harus melalui persetujuan DPRD? Karena DPRD adalah penyelenggaraan pemerintah di daerah bersama-sama dengan eksekutif, tentunya punya suatu tanggung jawab di mana pengelolaan aset Bapak Gubernur pengguna barangnya adalah Pak Sekda. Kalau saya tidak salah, Pak Sekda, mantan Pak Sekda pastinya paham. Nah itu harus mendapatkan persetujuan DPRD. Tentunya kami akan melihat mengerucut jadi 8 lagi, minta 2 lagi uji Pak Burlian, mintakan lagi Bu kaget busuk siku. Nah, 2 hektar untuk yang mana Pak? 2 hektar yang diambil lagi. Iya, untuk pembangunan apa? Perluasan kampus. Oh, perluasan kampus. Oh, artinya juga masih menjadi satu dengan Siti Khadijah. Iya, artinya hal itu masih pacak dirasuk. Sosial, kepentingan agama, kepentingan budaya, kepentingan kemanusiaan, yang juga di situ juga untuk kepentingan pendidikan. Kalau kita mendengarkan sambutan dari Yayasan Siti Khadijah, bahwa Yayasan Siti Khadijah tidak hanya berkonsentrasi terhadap bidang kesehatan kemanusiaan, tetapi ada pendidikan, juga ada umroh KBH, artinya mencakup persyaratan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan yang menjadi pertimbangan bahwa tanah itu bisa dihibahkan kepada Yayasan Siti Khadijah. Kita tahu bahwa Yayasan Siti Khadijah berdiri di jalan poros yang sangat untuk segera mempercepat pelaksanaan hibah ini harus seperti apa. Tadi saya sampaikan bahwa saya segera akan merapatkan ini dengan komisi yang membidangi. Kami itu ada 5 komisi. Komisi 1 adalah pemerintahan, ya inilah termasuk dalam bidang tugasnya. Komisi 2 adalah perekonomian, komisi 3 keuangan, komisi 4 pembangunan, dan komisi 5 adalah kesra. Namun komisi 1 sampai dengan 5 itu bukan berdiri sendiri. Sampaikan dan terima kasih atas waktunya, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang serta Ketua Yayasannya dan jajaran pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan ke kantor dalam rangka menyampaikan keinginan untuk mengembangkan perguruan tinggi yang sudah ada, ya Stikes Muhammadiyah, Stikes Siti Khadijah Palembang ini. Nah, pada waktu itu juga saya sempat hadir bersama dengan Pak Kepala. Itu pun disambut langsung oleh
Pak Kepala Bapak Profesor Dr. Slamet Widodo, kelihatannya ada beberapa kendala ya, untuk melangkah ke universitas ini. Beberapa hari yang lalu, khusus Pak Kepala menelpon saya, menanyakan, Pak Sobri, gimana itu perkembangan progresnya itu perubahan bentuk Siti Khadijah. Saya sampaikan sampai dengan saat ini kita belum dapat laporan Pak, terkait dengan progres ini. Coba tolong didorong dulu. Nah, itu. Makanya saya sempat berteleponan dengan Pak Edi Universitas. Jadi kalau sampai dengan saat ini dengan segala pertimbangan hanya mampu di institut, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya kira itu waktu ini Bapak sudah banyak di seluruh Indonesia, khususnya perguruan tinggi swasta, untuk berubah bentuk. Jadi ya tujuannya itu untuk mengurangi perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Jadi ada 4.000-an lebih ya, dengan segala macam bentuk dan segala macam persoalan. Nah di Al-Alit di wilayah 2 ini sudah cukup banyak perubahan. Jadi satu yayasan menyelenggarakan beberapa perguruan tinggi, kita dorong Palembang menjadi universitas. Selain ini saya bagi dalam 2 ya. Pertama ini terkait dengan rekam jejak Stikes Siti Khadijah. Nah ini kondisi Stikes Siti Khadijah ya, di dalam pantauan kami karena memang tugas dan fungsi Alura Dikti itu memfasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi. Jadi kami wasdalbin pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap perguruan tinggi yang ada di wilayah 2 ini. LL Dikti wilayah 2 Siti Khadijah, Stikes Siti Khadijah ini berubah bentuk menjadi universitas dengan membuka prioritas fakultas kedokteran. Ya kan? Karena memang sarprasnya sudah mendukung, rumah sakit sudah ada, ya, tenaga dosennya juga saya kira sudah lebih dari cukup. Ya. Nah kalau ke universitas minimal itu 5 program studi. Jadi artinya ada 2 yang non eksak baru. Karena membuka program studi bersamaan dengan perubahan bentuk hanya dimungkinkan untuk memenuhi kecukupan minimal persyaratan. Artinya kan kalau universitas 5 program studi ya, yang ada sudah 2 cukup 3, tidak boleh 4, 5 atau 6 tidak boleh. Cukup untuk memenuhi persyaratan minimal. Sekarang institut. Jadi artinya fakultas kedokteran sudah cukup. Nah inilah kondisi sekarang ini sudah B. Artinya apa? Kalau kita lihat perjalanan Stikes Siti Khadijah menurut kacamata kami ini sudah bagus, ya, sudah bagus untuk ukuran perguruan tinggi kesehatan yang ada di LLD di wilayah 2 ini, khususnya di 15 tahun dalam bentuk sekolah tinggi sudah sewajarnya. Yayasan memikirkan perkembangan, tidak akan mungkin seluruhnya akan sekolah tinggi terus, ya kan? Akreditasi masih cukup lama karena ini semuanya baru, ya, ada yang 2024. Kenapa? Kami senantiasa mendorong, memaksa perguruan tinggi ini terkait dengan akreditasi tinggi. Jadi seluruh mahasiswa, seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini seluruhnya terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang terintegrasi secara nasional, ya, ada di Kementerian Riset Studi, ya. Semuanya terdata. Jadi kalau ada mahasiswa yang ngaku-ngaku lulusan satu perguruan tinggi, ini bisa dicek langsung dimanapun, kapan himbau pada perguruan tinggi. Tolong pada waktu pelaporan setiap semester itu benar-benar dinyatakan valid. Laporan itu benar-benar dipastikan valid dari perguruan tinggi. Kenapa? Masih kami temukan sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini mahasiswa lulus kurang SKS, mahasiswa melebihi masa studi,
Ya kan? Padahal ada kemungkinan mahasiswa melebihi masa studi yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sudah pegang ijazah, tapi tidak dibuat lulus. Ini masalah. Ya, nah ini masalah. Ya. Jadi ini program studi, ini rasio. Nah, ini rasio ada perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa bidangan yang 1:14 ya. Untuk mencukupi supaya ya kalau seandainya tidak ada dipindahkan, tolong pada waktu penerimaan mahasiswa yang akan datang tahun akademik ya kurangi supaya menyesuaikan adanya keseimbangan antara jumlah mahasiswa dan dosen untuk mengikuti rasio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang waktunya kurang Pak Sobri ya. Ya, saya juga mau kalah hati ini, mohon izin kalau saya langsung saja mungkin buka terminal pertanyaan milik masyarakat Muslim Sumatera Selatan. Jadi kita semua di sini, Ibu Anita tadi sudah bersyukur, sudah ngakui, walaupun mungkin belum tahu Bu ya. Itu punya kita juga, punya Ibu Anita juga ini yayasan ini. Karenanya di antara ini barangkali terutama terakhir Pak Sobri menyampaikan untuk syarat perguruan tinggi bapak-bapak ibu-ibu ini yang memiliki mungkin sekolah tinggi, yayasan apa yang bisa berkolaborasi misalnya atau apa dengan sesuai dengan saran dari Pak Sobri bisa kita lakukan demi suksesnya atau cita-cita yang ingin dibuat oleh yayasan ini. Mempersingkat waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Majelis Ulama Sumatera Selatan. Pertama-tama singkat saja kami ucapkan terima kasih pada panitia Rumah Sakit Khadijah, Rumah Sakit Khadijah, bahwa sebentar lagi akan menyongsong 50 tahun. Kalau 50 tahun nikah kawin itulah emas itu, ya perkawinan emas. Mudah-mudahan sampai nantinya, insyaallah. Amin. Kalau bicara Rumah Sakit Islam Siti Khadijah, pasti kita ingat Pak Dr. Hasan berdirinya Rumah Sakit Khadijah ini. Kemudian sekaligus beliau ini dokter, sekaligus kami, jarang Pak dokter sekaligus kami. Rumah sakit selain daripada Islam, katakan minhum, itu ada nilai lebih. Betul itu nilai lebih, pengalaman. Kenapa? Karena rumah sakit tersebut dan yang lain juga yang bernama itu mendahulukan pemeriksaan, baru administrasi. Jadi dokter, perawat dan pegawai rumah sakit di sana itu saya lupa namanya teman-teman. Itu di samping profesional juga tidak mahal. Nah ini yang jadi agen daripada rumah sakit Islam Siti Khadijah ini yang mempunyai moto bekerja sebagai ibadah, ridho dalam pelayanan, akan mempunyai nilai lebih dan unggul dalam pelayanan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Islam khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertegas dan mempertanyakan ini kebetulan kepada Ibu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kebetulan suami beliau ini rekan saya waktu di Muba, Pak Sigit. Saya dulu juga pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Besi Banyasih. Jadi sedikit banyak agak paham. Penguasaan fisik, ya, penguasaan fisik bahwa oleh Yayasan Islam Siti Khadijah ini seperti diuraikan tadi oleh Pak Burlian. Mungkin lebih dalam Ibu bisa tanya secara visual ke Pak Burlian bahwa tahun 1974 sekarang 2019 kami hitung bahwa lebih kurang 45 tahun penguasaan fisik oleh Yayasan Islam Siti Khadijah. Dan tidak ada yang menggugat satupun. Berarti secara fisik sebetulnya penguasaan dari lahan itu penguasaan fisik, penguasaan surat. Nah, penguasaan surat yang belum sertifikat saja sebetulnya hibah atau sertifikat. Kalau tidak salah saya dengar juga ini dari Pak Burlian juga berkali-kali ketika kita rapat menjelaskan ini bahwa sejarah ini memang cukup panjang dari zaman keberadaan daripada tanah itu. Jadi Ibu bisa kuat bahwa bukan hanya kita minta, ini adalah Ibu dapat memperjuangkan ini dan mudah-mudahan dengan berhasilnya ini mudah-mudahan tidak akan dilupakan oleh seluruh Yayasan Islam Siti Khadijah. Ya, cukup banyak Bu karyawannya Bu, ada 700.
Mungkin bagian ini bolehlah mahasiswa Pak ya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendian Saputra. Di sini kan dari beberapa pertanyaan orang tua kami tadi ingin mewujudkan Siti Khadijah ini, Yayasan Islam ini menjadi entitas yang baru di zaman sekarang ini, menjadikan Siti Khadijah sebagai hal-hal yang terdepan bagi masyarakat Muslim khususnya dan bagi masyarakat seluruh Sumatera Selatan. Akbar Siti Khadijah ini berdiri tahun 1994 yang berawal dari D3. Tolong bantu tugas ayah anda kami dan ibunda kami di yayasan untuk menyelesaikan seluruh polemik-polemik yang terjadi, untuk mewujudkan Siti Khadijah menjadi idola dan menjadi suatu yang baru di masa-masa milenial. Karena di Siti Khadijah ini terdapat nilai-nilai pendidikan, dan pendidikan ini melahirkan seorang generasi penerus bangsa akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 September saya dilantik menjadi anggota DPRD. Begitu dilantik, suruh turun ke jalan, menerima demo. Yang waktu itu bukan hanya 100-200 ribuan di depan kantor DPRD. Gubernur juga ya kalau nggak salah yayasan ini. Tentunya perjuangan ini bukan hanya sebagai ketua DPRD, tetapi adalah menjadi bagian yayasan ini untuk mewujudkan seluruh impian ataupun harapan dari status kepemilikan tanah yang di sana terbangun rumah sakit maupun sekolah-sekolah di Yayasan Siti Khadijah. Sekaligus ini menjawab pertanyaan atau saran dari Pak Burhan Putrajaya. Saya baru ingat setelah dari sini saya lihat memang beliau jadi anggota DPRD Mubah dulu, kalau nggak salah dari PAN ya Pak ya. Nah, masih ingat saya. Tentunya itulah yang saya sampaikan. Apabila bisa terjadi, tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi ini untuk kemaslahatan umat yang jelas-jelas sudah diwujudkan perjuangannya dari tahun 74 menurut Pak Burhan maupun menurut sejarah dari Pak Burlian tadi. Tentunya memang saat sekarang sertifikasi tanah itu atau sertifikat tanah itu tentunya sudah menjadi ada sertifikatnya, tapi masih atas nama segera melakukan syarat-syarat apa yang dibutuhkan untuk dapat sesegera mungkin proses ini bisa berlangsung. Di awal yang paling utama adalah permohonan gubernur. Permohonan persetujuan gubernur kepada DPRD, karena keinginan DPRD juga tidak bisa sebelum ada permohonan gubernur, tetapi ternyata sekarang permohonan gubernur sudah dilayangkan kepada DPRD sejak Februari, yang waktu itu saya masih menjadi ketua Komisi 4, jadi saya belum tahu banyak. Permohonan DPR dari gubernur ke DPRD sudah melayang kepada lembaga kami. Tentunya itu sudah modal awal untuk bagaimana segera menindaklanjuti status kepemilikan itu tidak boleh dipandang atau tidak boleh dipandang sebelah mata keluhan Bapak tadi. Karena bukan hanya rumah sakit Siti Khadijah, rumah sakit RSMH, rumah sakit ini sekarang dengan adanya program BPJS ini yang membuat masyarakat, khususnya masyarakat yang di bawah atau masyarakat miskin yang belum mempunyai asuransi BPJS itu mendapatkan pelayanan yang agak kesakitan karena badannya bengkak dan begitu. Saya tanya, dia tiduran di ruang tunggu sudah berapa lama? Sudah dari semalam Ibu. Loh, kenapa belum masuk? Karena BPJS di sini tidak bisa Bu masuk duluan. Karena kalau masuk duluan, dokternya nanti tidak bisa, itu KTP Sumatera Selatan, dia langsung dilayani, dan nanti rumah sakit itu yang akan meminta reimburse kepada dinas kesehatan. Nah, inilah yang harus betul-betul seluruh rumah sakit mohon dengan sangat. Karena apa Pak? Keluhan mereka selalu kepada kami. Sementara kami juga punya keterbatasan.
Sehingga kalau hal ini dimaknai bahwa ada alokasi ruangan yang diperuntukkan untuk yang sosial ataupun yang untuk orang-orang miskin, tentunya ini juga lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Sehingga tujuan semua rumah sakit dan terutama Yayasan Siti Khotijah selain untuk pendidikan, tapi tujuan kemanusiaannya juga terwujud. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih dan saya sampaikan kepada kemanusiaannya. Apakah bisa kerjasama mungkin di bawah gubernur atau DPR ada las itu bisa saja menitipkan dana yang mungkin saya tidak tahu ini, silakan kita musyawarahkan. Dan kami silakan dulu Pak Sobri untuk menjawab pertanyaan dari Presiden mungkin atau yang terkait dengan Ketua DPR dari BEM, stikes Presiden, ya, BEM. Artinya saya menangkap respon dari mahasiswa terhadap wacana, keinginan yayasan untuk merubah bentuk ini sangat tinggi. Makanya kalimat pertama itu tolong bantu yayasan dalam kaitan negara yayasan. Jadi terkait dengan keinginan untuk perubahan bentuk stikes sekolah tinggi ini menjadi institut. Satu kata, persyaratan prinsip itu cukup, insya Allah. Rekomendasi bahkan di Jakarta pun saya kira tidak ada hambatan. Karena apa? Proses perubahan bentuk ini akan dilihat dari rekam jejak dari perguruan tinggi ini, historisnya dari awal sampai ke dengan sekarang. Akreditasi itu sudah B, dosen-dosen sudah cukup banyak, gambaran rencana strategis dari perguruan tinggi di dalam rangka pengembangan. Tidak lama lagi yang C akan menyusul, kita reakreditasi dipercepat, bisa. Nah inilah, jadi indikator akreditasi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi, penyelenggaraan stikes ini sudah memenuhi standar nasional perubahan bentuk ini. Namun kami juga berharap apabila persyaratan-persyaratan prinsip khususnya tanah ini tadi selesai, saya kira di tahun 2020 awal kalau sudah diusulkan, mudah-mudahan sudah berproses. Saya kira itu adik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak. Jadi memang beratnya rumah sakit kita itu rumah sakit Islam. Ketika Pak Ridwan jadi ketua STIK, saya diminta untuk memberikan materi ekstrakurikuler keperawatan Islam. Dalam buku hijau saya cantumkan itu. Terakhir saya katakan dalam pengantar kedokteran Islam di Muhammadiyah seperti itu. Kata-kata Islam itu sangat berat. Visi misi tadi mengatakan bekerja sebagai ibadah, ta'abbudillah, bagus. Redo dalam pelayanan. Arti redo itu dibayar tidak dibayar, Malah di Yordania yang sekarang Pak Blakun, beberapa rumah sakit Islam di Malaysia saya lihat, bahkan di Jawa sudah ada dokter yang mewakafkan dirinya. Jadi kalau 6 hari dia praktek, 2 hari dia wakafkan. Di Siti Khotijah belum ada menghibahkan itu, belum ada. Apalagi wakaf. BEM menghayati nilai-nilai Islam, insya Allah dapat kita laksanakan sebaik-baiknya. Insya Allah ke depan. Oleh karena itu gagasan para pendahulu kita, mengapa yayasan rumah sakit berubah yayasan rumah sakit Islam, berubah yayasan Islam, karena mendirikan akbar dengan harapan memberi tenaga-tenaga untuk kebutuhan rumah sakit. Karena begitu melihat dari helikopter oleh salah seorang pejabat, wah Siti Khotijah kok tanahnya kok bagus sekali. Itulah yang mungkin mendorong Pak Lek Nurdin minta 2 hektar itu. Kalau rawa tidak ada berminat. Tapi kalau sudah ditimbun begitu habis 6 miliar, sebagai tahaman aja Bu ya, insya Allah. Jadi itu kedua. Kemudian kami juga mengharap Bu, di masanya Pak lupa pulang
Syahrial Usman, kita dibantu Bu membangun gedung untuk kamar operasi khusus 2. Nah, jadi insya Allah ke depan ini Bu, kami tidak hanya supaya cepat-cepat lahan ini dihibahkan, tapi juga masuk dalam anggaran APBD Bu. Kalau 17 kabupaten kota sekian miliar, ditambah provinsi sekian miliar. Insya Allah Pak, kami membuat master plan itu 8 lantai itu kurang tinggi rupanya Pak. Kemarin waktu itu Hotel Excelton itu belum berdiri. Kapalnya Excelton 12 lantai. Kalau baca 12 lantai dulu. Jadi saya kira itu yang dapat saya komentari. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan tim Promos jangan jadi tim penjerumus. Betul-betul merumuskan berdasarkan objektivitas kedokteran Pak. Kalau ada pasien segera layani, bukan soal duit. Apalagi saya Pak, waktu saya praktek dulu nanti duit itu Pak, karena saya sudah punya berlian. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Burlian, Bapak Ibu para peserta musyawarah yang saya hormati para pengurus Siti Khadijah semuanya dari pembina sampai ke bawah, terkhusus Ketua DPR kita, Ibu Anita. Saya bangga melihat Ibu penampilan begini. Saya doakan mudah-mudahan berlanjut ya. Jadi kalau kita ngisi acara sama-sama kita masih duduk di depan aku. Mudah-mudahan beliau istiqomah, amin, dan berjuang untuk Sumatera Selatan dan Islam khususnya. Pak Sobri yang saya hormati, mudah-mudahan sampai langsung universitas. Jadi jangan didorong-dorong, langsung ditarik Pak, main bicaranya Pak. Iyalah, saya aku dorong mereka. Pertama kita datang ke sini, saya terus turun dari Linggau langsung ke sini. Jadi karena 2 undangan inilah yang buat saya harus datang. Ada kata-kata Islam, yang kedua ada Siti Khadijah. Siti Khadijah istri Nabi aku itu. Begitu kan loh. Jadi ada beberapa usulan saya. Pertama masalah tadi menghadapi tentunya Ibu Anita, kita bantu dengan kita mungkin nanti safari juga kembali dengan ketua-ketua fraksi dan juga ketua-ketua dengan silaturahmi semuanya bisa jadi selesai. Yang kedua tentunya usulan saya Kak Burlian, pertemuan yang seperti ini memang mungkin sekali 2 tahun. Jadi biarpun kami yang masih tidak ikut dalam pengurus, tapi kalau saya khususnya, apalagi ada Mas Puro, itu majelis asal tidak peduli umat Rasulullah. Asal ada kata-kata Islam dan untuk umat, kita siap untuk ikut. Jadi kalau antum butuh kita bertemu bulanan, kita datang bulanan. Kalau masalah ongkos dan lain sudah terbiasa kita. Saya mulai dari dulu cara juga sama, tidak pernah memikirkan amplop dengan isinya. Itu panitia yang berikutnya adalah tentunya saya cuma berharap dengan senior-senior saya, kiai-kiai saya semua di sini, saya bangga dengan antum semuanya. Maka saya posisi 50 tahun seperti ini, kepengen berbuat seperti apa yang antum berbuat, biarpun di sela-sela kesibukan saya mengurusi pesantren. Tapi saya kepengen ketika kata-kata Islam itu muncul membanggakan. Maka saya setiap ada sesuatu properti apapun namanya pasti ada ujungnya nah. Arafatuna, himmatuna, madinatuna, izzatuna. Terakhir adalah pulau saya namanya Natuna. Dan harus berjuang besar. Umat Islam Siti Khadijah harus berjuang besar. Antum terdepan semuanya. Maksud saya terdepan di depan Kiai Agung, maksud saya itu Islam di Sumatera Selatan ini khususnya. Saya kira ini harapan-harapan dan mudah-mudahan hati-hati kita dijaga oleh Allah. Jangan seperti kata Al-Quran, berdekatan badannya tapi tak berdekatan hatinya. Maka salah satu cara ini sering bertemu badannya, bertemu hatinya insya Allah. Kalau hati-hati orang-orang yang baik seperti ini bersama-sama, kata-katanya why he can I can. Ngapa mereka baca, kita tak baca. Azhari itu ada benarnya, tapi jangan diluas-luaskan seolah-olah yang bagus itu pelayanan mereka galuh. Padahal kita juga tidak kalah. Buktinya sekolah-sekolah sekarang siap bersaing. Ya, sekolah-sekolah Islam bisa bersaing. Kenapa kita tidak bisa? Perguruan tinggi yang lebih luas. Alhamdulillah saya di lokasinya. Kita harus bisa. Jadi jangan juga kita terlalu senang menjadi promotor orang lain, tapi justru kita harus promosi tentang punya kita. Saya kira begitu. Mudah-mudahan tepuk tangan untuk kita semua, jadi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang
selalu membawa misi keagamaan dengan caruan seperti acara hibah itu kan lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat. Lebih narasumber di meja depan ini tentunya saya manusia banyak kekurangannya. Saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon diri. Saya harus melanjutkan tugas saya setelah zuhur ini, dan sekali lagi saya sangat bangga bisa berada di Musyawarah Muslim ini yang pertama kali saya ikuti. Semoga saja nanti di musyawarah ke depan saya juga diundang kembali. Dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ada dua hal. Yang pertama, baik yayasan maupun tim perumus, kalau seandainya putusan institut ini masih bisa goyang, pikirkan lagi jadi universitas. Ya. Yang kedua, ya permintaan kami, ya karena perguruan tinggi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kami ya, untuk senantiasa berkembang. Ya. Jadi terkait dengan aspek lahan ini, tanah ini, mohon bantuan yang sangat terhadap baik dari anggota DPR ini. Saya kira itu. Ya, saya sebagai salah satu dari narasumber, ya, kalau ada kata yang kurang berkenan ya, di hati Bapak dan Ibu, saya sebagai manusia ya, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Tuhan. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semua, dan kita akhiri pertemuan kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan melaksanakan sholat zuhur. Musola terletak di lantai dasar. Terima kasih. Disampaikan langsung oleh tim perumus, dan kami mohon kepada para tim perumus untuk dapat naik ke podium dalam menyampaikan. Pula Dr. Haji M.A. Kusnul Faruk MPH dan Bapak Dr. Andes Haji Musrik Suwardi MM. Kami persilakan untuk waktu menyampaikan. Terima kasih. Kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami tim perumus telah merumuskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang adalah milik umat Islam dan bersifat independen dan mandiri. Wajar jika umat Islam Muslim berperan dan berpartisipasi serta beramal bakti dalam kebersihan pengelolaan Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang. Yang kedua, dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat Sumatera Selatan tentang visi dan misi serta keberadaan Yayasan Islam Siti Khadijah dan pelaksanaan kegiatannya. Peningkatan partisipasi nyata masyarakat dalam membangun dan mengembangkan Yayasan Islam Siti Khadijah. Saat ini adalah penyelesaian hibah tanah. Lokasi di mana saat ini berdiri bangunan-bangunan Yayasan Islam Siti Khadijah bersama dengan pelaksanaan kegiatannya. Dalam hal ini, Gubernur Sumatera Selatan sudah membuat surat persetujuan yang disampaikan ke DPRD tingkat 1 Sumatera Selatan. Ketua DPRD tingkat 1 mengaku menerima surat tersebut dan akan menindaklanjutinya kepada komisi, terutama Komisi 1, dan diharapkan proses ini akan berjalan lancar dan di awal tahun 2020 sudah akan terlaksana. Yang keempat, pelaksana rumah sakit Siti Khadijah harus lebih ditingkatkan. Pelayanan rumah sakit Siti Khadijah harus ditingkatkan, mengingat rumah sakit ini membawa misi Islam. Itu tidak ada masalah, dan LP2D akan mendorong perubahan tersebut, bahkan kalau dapat menjadi universitas. Ini saja kiranya pemirsa anggota Dr. Haji Musrik Suwardi MM, kedua Dr. Haji Syahrul Muhammad,
3 Dr. Haji Mahfuznya Faruk, keempat Dr. Haji Mahlan Abdullah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan rumusan dimulai. Foto deh, foto. Kamera Pak, kamera. Pegang lo foto. Taruh tangan ini, taruh sana deh. Nah, pada foto. Pak, sini Pak. Bebas. Lagi. Nah, jadilah. Nah. Lagi, foto lagi. 3, 2, 1. Wah. Oke, Pak. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an.